Vita Melia ASN, kelurahan di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, yang viral aksinya menginjak Al-Quran akan melaporkan orang yang menyebarkan videonya. Vita menduga video itu disebarkan oleh mantan pacarnya. Vita mengatakan dia membuat video itu atas permintaan kekasihnya sebagai bukti jika dirinya tidak berselingkuh dengan laki-laki lain. Video itu pun hanya dikirim kepada pasangannya. Saya dituduh berselingkuh dengan membawa laki-laki lain ke rumah saya. Saya sudah membantah tuduhan tersebut, tapi tetap tidak percaya kecuali berani injak kitab suci Al-Quran. Itu yang diminta oleh pacar dia pada hari Rabu 15 Oktober 2025. Apakah aksi injak Al-Quran bisa dibenarkan meski dilakukan karena emosi pribadi? Mengapa pelecehan terhadap Al-Quran terus berulang di negeri mayoritas Muslim? Dan apa langkah tegas agar kasus penistaan terhadap Al-Quran tidak berulang lagi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Kasus penistaan yang juga bukan hanya terjadi kali ini ya, Bung Rocky, dan kali ini menimpa ASN di Pemkab Kepahyang yang tampak marah dan melontarkan kata-kata kasar. Dia juga terlihat menginjak Al-Quran di lantai sambil menantang seseorang. Menurut Anda, apakah tindakan ASN di Bengkulu yang menginjak Al-Quran meski dilakukan karena emosi dan masalah pribadi dengan kekasihnya tetap dikategorikan sebagai bentuk pelecehan terhadap kitab suci Al-Quran? Iya, yang pasti kan aktivitasnya yang kita nilai bahwa itu terjadi pelecehan Al-Quran. Kita tidak mau lihat dia karena lagi marahan sama pacarnya atau apapun, tapi yang pasti tindakannya itu yang dihukum atau yang dihukumi. Jadi kalau kita lihat banyak faktor memang penyebab orang melakukan pelecehan terhadap Al-Quran maupun terhadap ajaran Islam yang lain. Setidaknya saya lihat minimal ada empat yang bisa membuat orang itu bisa setega itu terhadap kitab suci Al-Quran dan melakukan pelecehan terhadap ajaran agama Islam yang lainnya. Dan itu berulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa ada persoalan yang sistemik yang membuat masyarakat kita bisa melakukan pelecehan terhadap seorang itu berulang-ulang. Dan memang tidak logis. Ini menunjukkan ada tiga kelemahan minimal. Yang pertama adalah lemahnya pemahaman keagamaan dan tingkat kecerdasannya. Kedua memang faktor lemahnya iman. Nah, yang ketiga adalah faktor kontrol masyarakat. Dan semua itu menunjukkan yang terjadi berulang-ulang adalah menunjukkan satu hal, yaitu negara gagal melindungi eh, masyarakatnya, terutama dalam hal ini umat Islam, agar eh, kitab sucinya tidak dilecehkan atau ajaran agamanya tidak dilecehkan. Dan kalau kita lihat, tidak ada alasan yang rasional ketika mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan sumpahnya ataupun keseriusannya dengan menginjak Al-Quran. Dan kalau dalam Islam, ini menunjukkan kelemahan pemahamannya. Kalau dalam Islam kan kalau orang mau bersumpah harusnya mengangkat Al-Quran, bukan malah diinjak. Ini kan menunjukkan kebodohan, bahkan kelemahan cara berpikir, atau bahkan mungkin lemahnya iman, sehingga tidak memahami mana yang harus dilakukan. Yang kedua memang kontrol masyarakat yang lemah, sehingga tidak bisa memberikan efek konstruktif terhadap lingkungan masyarakatnya. Seandainya masyarakatnya itu sangat bagus, kontrolnya tentu tidak akan muncul masyarakat seperti itu atau orang-orang seperti itu yang tidak paham bahwa Al-Quran itu kalau mau bersumpah harus diangkat di atas kepala ataupun ditempatkan di tempat yang suci, bukan bukan ditaruh di bawah malahan. Itu menunjukkan ketidakpahaman dan juga menunjukkan eh, kebodohan. Dan ini layak untuk diberikan hukuman tentu. Nah, faktor berikutnya adalah lemahnya eh, negara dalam melakukan pelindungan terhadap eh, kitab suci umat Islam yang dilecehkan maupun ajaran-ajaran agama yang lain. Ini menunjukkan sistem sekuler hari ini memang tidak didesain untuk melindungi dan menjaga kesucian ajaran agama Islam maupun kitab sucinya maupun simbol-simbol Islam yang lain. Begitu Bung Enggi. Lantas, mengapa kasus pelecehan terhadap kitab suci dan simbol-simbol Islam terus berulang di berbagai tempat, seolah tidak ada rasa takut atau penghormatan terhadap nilai-nilai agama, bahkan di negeri yang mayoritas Muslim sekalipun, Bung?
Ya, kalau dia terjadinya berulang-ulang itu, ini memang bisa dikaitkan kepada salah satunya sanksi yang sangat lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera. Nah, kenapa sanksinya lemah dan tidak menimbulkan efek jera? Saya mencatat setidaknya ada tiga masalah di situ. Yang pertama adalah masalah bahwa aturannya itu sendiri, aturan dalam hukumnya sendiri memang lemah dan memberikan sanksi yang ringan. Yang kedua, masalah penegak hukumnya yang dalam hal ini biasanya tidak terlalu serius untuk menghukum berat terhadap orang-orang yang melanggar atau melecehkan ajaran agama tersebut. Bahkan bisa terjadinya KKN sehingga bisa dihukum sangat ringan. Selain itu, yang ketiga adalah masyarakat sekuler yang memang semakin hari semakin apatis, tidak begitu peduli jika agamanya dilecehkan. Bahkan sudah menuju ke masyarakat liberal yang menganggap bahwa sah-sah saja orang melakukan apapun demi kebebasan pribadi, termasuk melecehkan ajaran agama. Ini menurut saya tiga persoalan ini sangat serius. Dan yang paling menonjol di sini adalah lemahnya aturan yang memberikan sanksi dan sanksi itu sangat ringan. Saya ambil contoh bahwa di dalam hukum yang dipakai hari ini dalam hukum KUHP Belanda, yang warisan Belanda yang kita pakai hari ini dalam pasal 156 156A itu seorang penista agama itu hukuman maksimalnya cuma 5 tahun. Dan kalau hukumannya 5 tahun, bisa saja nanti dituntut dan diputuskan di hakim lebih rendah dari itu, bisa saja diputuskan 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun dalam sistem hukum ini juga dibolehkan 2/3 masa hukumannya dan dibebaskan. Artinya kalau dihukum 1 tahun berarti 8 bulan sudah bebas lagi dia. Dan masih bisa mungkin untuk melakukan pelecehan lagi ataupun penistaan lagi terhadap ajaran Islam itu. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum yang dipakai hari ini yang merupakan hukum sekuler warisan penjajah Belanda itu KUHP yang dulu disebut Wetboek van Strafrecht itu memang nampaknya aturannya sangat lemah karena memang Belanda tidak begitu peduli terhadap pelecehan ajaran agama, ya dia akhirnya membuat pasal yang sangat ringan bagi pelecehan agama tersebut, terutama dalam hal ini pasal 156A. Dan kalau kita lihat itu baru dari segi sistem hukumnya atau aturannya yang dalam Islam tentu sangat jauh berbeda. Kalau melecehkan Al-Quran, melecehkan Nabi dalam Islam itu hukumnya kan hukuman mati. Bagi warga Muslim, dia pasti hukumannya hukuman mati. Nah, bagi kafir Jimmy, orang kafir yang eh, tinggal di negeri eh, Muslim ataupun di negara Islam, dia sebagai kafir Jimmy dan dia tunduk dengan baik sebagai warga negara, maka dia bisa diberi peringatan dan kalau dia masuk Islam, biasanya bertobat dan masuk Islam, dia dibebaskan. Nah, kalau orang kafir yang melakukan pelecehan tentu ada hukumannya yang setimpal, yaitu tergantung khalifah ataupun kepala negara yang akan memberikan hukuman sesuai dengan hukum syara yang berlaku dan tentu sampai hukuman mati. Oleh karenanya akan nampak bahayanya dan ketakutannya sehingga bisa menimbulkan efek jera. Bung Enggi bisa bayangkan kalau orang ingin melecehkan Al-Quran, melecehkan Nabi, sedangkan hukumannya adalah hukuman mati, tentu dia berpikir berulang kali, mungkin berpikir sampai 1.000 kali itu mau melecehkan Al-Quran karena resikonya mati. Sehingga kalau dia berpikir lama bisa jadi sampai lupa mau melakukan pelecehan. Nah, ini yang tentu berbeda dengan sistem hukum sekuler hari ini yang lihat pasalnya saja sangat lemah, hanya dihukum maksimal, tuntutannya ancamannya 5 tahun. Dan itu pun kalau divonis bisa di bawah itu, mungkin 2 tahun, 1 tahun, bahkan mungkin bisa kelak lebih lebih ringan dari itu. Belum lagi di masa hukumannya bisa saja 2/3 masa hukuman dia sudah bisa dibebaskan. Nah, ini yang menunjukkan kelemahan yang sangat serius dalam sistem hukum sekuler dan itu tidak menimbulkan efek jera. Belum lagi penegakan hukumnya juga tidak menimbulkan efek jera. Begitu, Bung Enggi. Lantas, apakah hukuman tadi yang sampai hukuman mati adalah langkah konkret yang harus ditempuh pemerintah, juga masyarakat serta pemimpin umat Muslim agar kasus penistaan terhadap Al-Quran tidak terjadi lagi? Atau ada cara lainnya yang lebih konkret, mungkin juga untuk membangun kesadaran kolektif serta menjaga kehormatan Islam, Bung? Jadi yang paling penting adalah
meningkatkan peran negara untuk membuat masyarakat ini masyarakat yang beriman, bertakwa. Kalau bertakwa kan pasti takut sama Allah, takut sama Tuhan, patuh mengajarannya. Gak mungkin lah orang bertakwa berani melecehkan ajaran agama apapun. Jadi bukan hanya ajaran agama Islam yang dilecehkan. Hari ini mau agama apapun bisa dilecehkan. Oleh karenanya kalau orang bertakwa, itu dia tidak akan melecehkan ajaran agama apapun. Dengan tingkat pendidikan yang bagus, maka dia akan mempunyai kesadaran tersendiri. Oleh karenanya, kalau saya lihat bahwa langkah yang harus dilakukan dan mendesak adalah yang pertama, pemerintah harus melakukan edukasi kepada masyarakat secara masif. Bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat itu. Dan mereka harus diberikan kesadaran penuh agar tidak bisa saling melecehkan ajaran agama itu. Tidak boleh dengan dalih kebebasan berpikir, kebebasan hak asasi manusia, boleh melecehkan agama atau melecehkan simbol-simbol ajaran agama tertentu, apalagi Muslim. Nah ini tentu tidak boleh. Jadi itu yang pertama. Nah, oleh karenanya pemerintah harus menggandeng seluruh komponen masyarakat, terutama para tokoh-tokoh agama, terutama agama Islam, untuk melakukan edukasi dan penjelasan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu harus segera memperbaiki sistem hukum atau aturan hukum yang berlaku, undang-undang yang berlaku. Yaitu KUHP yang hari ini memberikan hukuman yang sangat ringan kepada para penista agama maupun pelecehan agama itu, dia harus diubah dan diganti. Ya tentu kalau mau lebih efektif harus merujuk kepada sistem hukum Islam, syariat Islam, yaitu sampai kepada hukuman mati. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah langkah-langkah itu. Jadi jangan fobi terhadap hukuman syariat Islam atau hukum yang berlaku dalam syariat Islam. Karena bisa jadi itu menjadi lebih baik kehidupan bangsa dan negeri ini dengan diterapkannya hukum Islam yang memberikan efek jera yang begitu baik. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tentu negara harus menyiapkan SDM aparatnya sebagai penegak hukum yang profesional dan amanah. Profesional itu dia kerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah disogok, tidak mudah KKN, dan amanah tentu dia menjalankan sesuatu tugasnya sesuai dengan profesionalitas dia dan hanya dilakukan penuh dedikasi, penuh integritas, penuh kejujuran, dan tidak berkhianat. Berkhianat kepada hukum, berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada negara. Saya pikir itu kalau sumber daya manusia kita, penegak hukumnya, dia profesional, cerdas, pandai, bijak, apalagi dia amanah, saya pikir akan tegaklah hukum yang adil, hukum yang bisa menimbulkan efek jera bagi para penista agama maupun pelecehan terhadap ajaran agama apapun. Jadi bukan hanya melecehkan ajaran Islam, agama apapun tidak boleh dilecehkan. Ini menunjukkan kualitas manusia yang semakin beradab, semakin baik. Begitu, Bung Enggi. Baik, jazakallah Bung Rocky untuk paparnya. Ini menjadi peringatan keras bagi kita bersama, baik ASN ataupun masyarakat biasa, untuk tidak mudah melakukan penistaan terhadap agama. Dan tadi langkah-langkah yang harus ditempuh bukan hanya bagi masyarakat, juga pemerintah haruslah memang menindak tegas yang tadi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bung Rocky. Jazakallah sekali lagi Bung Rocky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwanadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.